Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8. Kami di sini yang tampan. Kami kelompok 8. Kami kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kelompok 8 dengan orang-orang 5 orang yang satu orang lagi tidak hadir. Di antaranya saya sebagai pimpinan ketua Ajidin. Selanjutnya silakan. Saya Muhammad Sayyid Al-Haidar. Selanjutnya. Dan saya Abdul Muiz sebagai bendahara. Dan kameramen kita adalah Ahmad Farhan. Dan yang tidak hadir adalah Kang Ramdan. Dari Kecamatan Naringgo ya? Dari Naringgo ya. Sakit ya. Sakit. Di sini kami akan mencoba untuk berdialog, berdiskusi mengenai perbandingan mazhab ya. Iya. Tujuan di sini kami berkumpul untuk mendiskusikan dengan masa lalu 4 mazhab yang pada hari ini banyak sekali perbedaannya. Iya, jelas. Khususnya di masyarakat. Apa sih 4 mazhab ini? Ya, kita akan sharing and caring, diantaranya nanti ada Kang Muid sama Kang disering sebut Habib ya, Mama Said aja gitu kan ya. Di antaranya kita harus tahu dulu apa itu definisi mazhab ya. Kalau dalam literatur yang kita ketahui, mazhab itu mazhaba ilai. Nah, artinya itu apa? Kita condong ke mana? Ilai artinya. Nah, yang sering kita kenal 4 mazhab ini siapa saja? Silakan Kang Said. 4 mazhab ini adalah satu ada mazhab Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah. Yang kedua ada juga mazhab Imam Maliki, mazhab Malikiyah. 2 ada juga mazhab Hambali, Imam Hambali. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya yang sering terjadi perdebatan di kampung kita ini mengenai mazhab ya Kang Muid ya. Mungkin Kang Muid di kampung sendiri ada gak tata cara dalam ibadah yang sering kali menjadi perdebatan di lingkungannya? Khususnya bab sholat, bab apa-apa juga silakan. Kalau terkhusus di daerah kampung saya, khusus di Sindang Barang itu kebanyakan memilih madhab Syafi'iyah. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Dikarenakan sudah sepakat dari khususnya Kecamatan Sindang Barang aman dari madhab-madhab yang lain. Bukan berarti menyampingkan ya, kan, tetapi mungkin dari ulama-ulama terdahulu banyak yang mengajarkan tentang madhab Imam Syafi'i. Seperti itu ya. Iya. Nah, jadi di Indonesia khusus sendiri, kenapa menganut mazhab Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i ini dengan literatur keilmuannya menggunakan beberapa metode. Di antaranya ada metode ro'yu, gitu kan? Dari mazhab-mazhab yang lain, kenapa Indonesia memilih mazhab itu? Ada juga yang memilih mazhab Imam Maliki, Imam Hambali bin Ahmad, gitu kan? Nah, yang menjadi perbandingan atau perbedaan itu sendiri itu kira-kira di tahap atau di bidang apa? Silakan Bang ini. Maksudnya yang menjadi seringkali di kita itu menjadi perbandingan apakah di bidang akidah kan tidak mungkin, atau di bidang metode dalam menyimpulkan sebuah hukum. Apa sih yang menjadi contoh dalam perbedaan furu'iyahnya aja? Ini contohnya bab kunut ya. Kita itu kan itu yang sering bab kunut, ada juga yang mengentaskan bahwa kunut bid'ah, gitu kan. Nah, kan kita sebagai mazhab Imam Syafi'i, kunut itu tidak bid'ah. Nah, apabila ini mungkin di saudara-saudara kita yang lain itu ada yang membid'ahkan, nah itu kepaham yang mana? Hanafikah, Malikita atau Hambalikah? Gitu kan. Silakan. Nah, ya sesuai kemampuan aja. Ya, menurut pendapat Imam Syafi'i,
dalam disunnahkannya kunut, karena dalam pendapatnya itu adalah ini sesuai dengan dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu mazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi sholati subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah senantiasa berkunut dalam salat subuh hingga beliau wafat. Sebagaimana itu hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni. Nah, kunut adalah doa kebaikan dan permohonan ampun. Tetap dianjurkan meskipun tidak ada musibah. Itu makanya di mazhab Syafi'i kunut itu disunnahkan. Jadi sunnah yang bila ditinggalkan harus melakukan sujud sahwi. Disunahkan ya, Ya, disunahkan. Tapi untuk mazhab pendapat Hanafiyah, jadi tidak ada kunut dalam salat subuh secara rutin, karena kunut hanya dilakukan pada sholat witir dan ketika terjadi nazilah, ada musibah besar saja. Iya. Itu berdasarkan seperti wabah kemarin ya, corona itu corona. Ya, seperti wabah-wabah atau ada kejadian-kejadian besar seperti peperangan atau apa aja gitu. Nah, berdasarkan Imam Hanafi berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, yaitu Nabi hanya berkunut pada saat nazilah atau bencana, kemudian meninggalkannya. Nah, maka menurut Hanafiyah dalam hadis ini berkesimpulan bahwa kunut itu tidak disunahkan di sholat subuh, tetapi ketika ada nazilah saja. Itu mungkin. Nah itu. Nah Kang Muiz, apakah dengan kita mempelajari perbandingan mazhab ini, kita itu legowo menerima pemikiran-pemikiran yang lain dan tidak menjadi sentimen? Itu mah seperti ini. Gimana? Apakah kita sentimen ataukah kita legowo atau terbuka, dia memakai mazhab Syafi'i, memakai mazhab Hambali? Apakah kita tetap itu mah sesat atau seperti apa yang ada di pemikiran kita ini? Nah, dalam hal ini makanya kita harus dipentingkannya mengkaji atau menggali pengetahuan ya tentang perbedaan madhab. Ya, bagus benar. Jadi di antara kita, di antara kaum yang lain, bila mana ada perbedaan tentang furu'iyah ya khususnya, kita jangan asal sentimen, kita jangan asal bid'ahkan tanpa ada alasan yang kuat. Ya jadi intinya kita harus legowo lah mencari letak dalilnya atau alasannya apa yang kuat, asalkan jangan keluar dari madhab yang opat itu ya. Nah sebenarnya dalam pembahasan literatur perbandingan empat mazhab ini sebenarnya bahasanya sih jangan perbandingan ya, karena kalau dibanding-bandingkan pasti ada salah satu yang unggul. Iya pasti. Bahasanya berupaya untuk menyamakan. Ya betul itu. Jadi sebenarnya referensi ini juga harus dikritisi. Ya terus. Nah, bukan perbandingan. Kalau membandingkan kita tidak akan tahu yang benar, yang salah dan yang mana. Seharusnya materi ini kita kritisi juga bagaimana menyamakan persepsi empat mazhab. Nah, betul. Jadinya persamaan mazhab. Perbandingan mazhab. Nah, betul. Kalau persamaan berarti ada nanti juga harus sama, tapi ini membersamai. Membersamai. Jadi ada yang tidak sepakat, dia tidak menjadi sebuah masalah. Ya kalau perbandingan kita akan kekeh dengan mazhab, argumen kita. Kalau kita karena ada perbandingan. Betul. Kenapa ada perbandingan? Membandingkan A dan B pasti ada yang lebih kuat dan ada yang lemah. Nah seperti itu. Betul. Dalam literatur ilmu filsafat, kita kalau mengkaji sebuah judul ya, ini juga prolog dulu. Yeah. Apa, bagaimana, untuk apa? Yeah. Bukannya epistemologi, terminologi, dan ontologi. Ya, apa yang harus kita ketahui dalam mengkaji? Pertama mungkin sejarah, ya. Jelas. Dari empat mazhab ini siapa yang pertama kali hadir muncul? Apakah Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, atau Imam Ahmad? Silakan mungkin mau menjelaskan. Mungkin kalau lihat dari segi kelahiran, yaitu mungkin Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah itu lahirnya duluan. Yaitu tahun 90 Hijriah kalau tidak salah.
Terus maju ke mazhab Imam Maliki. Imam Maliki itu lahirnya pada tahun berapa kira-kira? Oh, Dan- 80 ya, Pak. Dan kalau tidak saya lupa, ketika Imam Abu Hanifah itu meninggal, lahirlah Imam Syafi'i. Ya. Berbarengan itu kalau tidak salah. Ya. Jadi gini, lupa kalau Imam Abu Hanifah itu tahun 80 Hijriah, Imam Maliki itu 93. Kalau Imam Syafi'i itu kalau tidak salah 100 berapa gitu? Enggak tahu 150 atau 150 kurang. Sesudah Imam Syafi'i barulah Imam Hambali terakhir. Itu mungkin kalau dari segi kelahiran. Kata-kata terakhir. Nah, ini mungkin dari literatur sejarah ya. Jadi kita di sini mempresentasikan bagaimana perbandingan 4 mazhab ini agar kedepannya kita sebagai kader PKU ini menjadi salah satu tonggak, menjadi salah satu agen of change, leadership, agen of change kedepannya agar pemikiran-pemikiran kita di kaula muda ini tetap bersama meskipun ada 4 mazhab. Gitu kan ya, kita bisa memakai satu aja, gitu kan ya. Kalau kita memakai semuanya itu tidak akan kita bisa ini, gitu kan ya. Nah, kita sebagai kader PKU kedepannya harus membersamai dengan 4 mazhab ini agar tata cara ibadah kita, gitu kan ya, muamalah kita dan kedepannya itu bisa sinkron dan terintegrasi dengan kemajuan dunia modern ini. Khususnya jadi ada persatuan semua madhab. Jadi tidak ada perselisihan gitu. Meskipun contoh dia memakai kunut, kita tidak tetap bersama gitu. Tetap bersama. Seperti itu. Iya. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir, silakan. Pantun. Kalau pantun, saya dikesampingkan dulu. Mungkin ini kata-kata terakhir. Silakan. Khusus dari saya gitu ya, dan mewakili mungkinnya teman-teman yang lain dalam mata kuliah ya, mata kuliah perbandingan madhab ini yang didoseni oleh Bapak Kiai Dr. Rudi Ahmad Suryadi ya. Ini sangat menyenangkan dan sangat menegangkan ya. Itu menyenangkannya apa? Menyenangkannya jadi gak bikin ngantuk lah ya. Terus menantang banget gitu. Ada kuis-kuis begitulah, membuat greget gitu ya. Sangat menegangkan gitu ya, dan menyenangkan lah intinya gitu ya. Mungkin itu dari saya yang dapat disampaikan. Ya, kami semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.